Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Dan hari ini bersamaan dengan saudara-saudara kita Muslim merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu lagi di dunia maya dalam ibadah live streaming pada hari ini, dan kita bersyukur karena kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun Bapak Ibu Saudara yang menonton saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, percayalah kuasa Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Baik saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Amsal pasal 15. Kitab Amsal pasal 15, kita akan baca ada 10 ayat. Kita akan baca ayat ini bergantian. Amsal pasal 15, kita baca mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal pasal 15 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan membaca ayat 10 atau ayat genap. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudara akan membaca di ayat yang ganjil mulai ayat 11. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. 11. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Dan kasih Tuhan, tema kita minggu ini, tema El Shaddai, dari El Shaddai 1 sampai El Shaddai 8, berjudul Rumah Tangga Impian. Hari Kamis kemarin kita berbicara soal rumah impian, yaitu di surga atau rumah idaman. Nah hari ini kita berbicara soal rumah tangga impian. Menarik sekali ayat ini dalam Amsal pasal 15 ini. Kita akan lihat satu persatu ayat ini, dan ada beberapa poin yang akan sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, jadi kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo dalam pertengahan usianya, dalam sangat bijaksananya dia, sehingga dia menulis Amsal ini. Yang pertama kita baca bahwa dalam rumah tangga harus ada yang namanya aturan. Dalam rumah tangga ada ketentuan-ketentuan, dan saudara, rumah tangga itu dibentuk oleh Allah sendiri di Taman Eden. Allah lah yang membentuk rumah tangga. Yang pertama membawa Hawa kepada Adam, dan Allah sendiri yang menikahkan Adam dan Hawa. Jadi Allah yang membentuk rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga itu dibentuk oleh Allah sendiri. Kita tahu rumah tangga itu terdiri suami atau laki-laki dan istri atau perempuan. Jadi ada sekarang yang berkata suami istri tapi ternyata laki-laki dua-dua, atau suami istri ternyata perempuan dua-dua, dan itu salah, itu melanggar firman Allah. Jadi rumah tangga suami istri itu adalah suami laki-laki, istri itu perempuan. Baik, saudara kasih Tuhan, kalau ada yang di luar itu berarti sudah melanggar hukum Allah,
melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam rumah tangga, maka yang pertama, poin pertama, ya, rumah tangga yang dikatakan impian, ya, yang kita rindu-rindukan, ya, semua orang pasti seperti itu. Jadi yang mau berumah tangga, yang sudah berumah tangga dulu pasti punya impian, nanti rumah tangganya seperti ini dan seperti ini. Poin pertama dalam pembacaan kita dikatakan peran orang tua. Jadi dalam rumah tangga yang pertama adalah adanya peran orang tua. Peran orang tua apa? Ayat 10 dan 12 akan bacakan. Ayat 10 itu, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Bagian pertama adalah berbicara tentang peran orang tua yang memberi nasihat, didikan atau teguran. Jadi dalam rumah itu harus ada didikan, dan memang mendidik itu tidak mudah, mendidik itu tidak gampang. Tapi ini peran orang tua. Saudara, Bapak Ibu yang sebagai orang tua, maka peran saudara adalah mendidik anak saudara, dan yang kedua adalah menegur. Ada bahasa situ, menegur. Kenapa? Supaya tidak meninggalkan jalan yang benar. Dan saya yakin semua orang tua itu mendidik anaknya supaya tidak supaya tidak meninggalkan jalan yang benar. Orang tua itu menegur anaknya supaya anaknya tidak meninggalkan jalan yang benar. Jadi dengan kata lain ada nasihat. Jadi rumah tangga idaman, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada didikan, di dalamnya ada teguran. Nah, kalau orang yang tidak suka ditegur, firman Allah berkata orang itu bebal, orang itu keras kepala, karena dikatakan orang bebal tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati. Kalau kita buka di dalam Amsal 22 ayat 6, Amsal 22 ayat 6, coba kita buka sebelahnya saja itu, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi fungsinya adalah supaya tidak menyimpang dari jalan itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau orang tua kalian itu menegur, mendidik, itu pasti baik. Tidak pernah orang tua itu menyuruh anaknya untuk melakukan kejahatan, kecuali orang tua itu stres. Orang tua itu pernah gila mungkin gitu ya. Pasti dia akan mengajarkan yang tidak baik. Tapi kita lihat bahwa orang tua pasti mengajarkan yang baik. Jadi adik-adikku, kalau dididik oleh orang tua, atau anak-anakku kalau ditegur, dinasehati oleh orang tua, itu pasti baik. Kalau orang tua sudah tidak mau menegur, kalau orang tua sudah tidak mau memberi nasihat, bahaya. Tapi selama orang tua masih mau memberi nasihat, istilahnya cerewet, maka bersyukurlah. Berarti dia ingin supaya pada masa tua kita atau dalam hidup kita, kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran, dan kita memiliki hal yang baik. Jadi perlu. Nah, orang tua juga ketika menasihati anaknya, orang tua juga harus menasihati dengan kebenaran. Kalau orang tua tidak punya firman Tuhan, bagaimana mau menasihati anaknya? Kalau orang tua tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana mau mendidik anaknya? Jadi orang tua itu harus juga memiliki firman. Di dalam Efesus 6 ayat 4, coba kita buka. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ini rumah tangga idaman ada nasihat firman Allah yang hadir bagi setiap kita. Jadi poin pertama, rumah tangga idaman adalah ada peran orang tua yang mendidik dan menegur, yang mengarahkan dan memberi nasihat. Dan nasihatnya tadi dikatakan nasihat ajaran tentang Tuhan. Itu poin pertama. Rumah idaman ada orang tua yang mendidik dan menegur. Yang kedua, dalam rumah itu di ayat 11 kita baca Amsal 15 ayat 11, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Ayat ini saya mau terjemahkan sebagai keterbukaan di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu harus ada keterbukaan. Keterbukaan yang jujur itu adalah kunci menuju pemulihan. Jadi kalau dalam rumah tangga itu terbuka, tidak ada rahasia-rahasiaan dan sebagainya, maka pasti baik. Tapi coba bayangkan kalau setiap orang itu tidak terbuka, tidak jujur, punya rahasia dan menutup-nutupi, bahkan pasti itu sudah tidak baik, maka tidak akan ada yang benar nanti. Oleh sebab itu keterbukaan ini penting. Kenapa? Karena Tuhan juga terbuka. Tuhan juga Allah yang panjang sabar, terbuka, jujur, ya, pasti itu. Dengan kata lain mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada ketakutan. Bayangkan kalau dalam rumah itu tidak ada komunikasi, ada ketakutan. Dengan kata lain tidak ada hubungan yang baik. Istri mau ngomong sama suami takut, suami mau ngomong sama istri takut, anak-anak mau ngomong sama bapak sama mamanya takut. Tidak ada keterbukaan. Kalau ditanya kenapa sih, ada apa? Tidak ada apa-apa, padahal ada sesuatu yang menekan dirinya, ada permasalahan yang berat mungkin yang dihadapi di pekerjaannya kah, di tempat sekolahnya dan sebagainya, tapi tidak ada keterbukaan. Nah, jadi dalam rumah tangga idaman harus ada keterbukaan. Amin. Ada komunikasi yang baik. Jadi keterbukaan itu adalah komunikasi yang baik dan itu menandakan hubungan yang harmonis. Ya, amin. Baik, itu poin kedua. Jadi rumah tangga itu harus ada keterbukaan, ya, ada kejujuran. Sekali lagi, karena keterbukaan yang jujur menuju pemulihan. Saling terbuka, saling jujur, ya, dan saling bisa menasehati, saling bisa membagi atau share. Jadi keterbukaan ini berbicara soal share, membagi hidupnya, membagi permasalahannya dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Poin kedua dalam rumah tangga idaman adalah keterbukaan. Yang ketiga di ayat 13 dan 15. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi poin yang ketiga adalah sukacita. Rumah tangga idaman selain ada nasihat dalam rumah itu, ada keterbukaan, maka yang ketiga ada sukacita dalam rumah. Ya. Sudah bayangkan kalau rumah itu tidak ada sukacita, ya, maka apa yang terjadi? Pasti tidak akan betah di rumah. Suaminya pulang pergi pagi, pulang pagi. Ya, dengan kata lain tidak pulang-pulang gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada sukacita, tidak ada kesenangan, tidak ada anggur dalam rumah itu. Oh, kita lihat sukacita ini penting dalam rumah tangga, ya. Coba lihat di ayat itu dikatakan apa? Hati yang gembira atau hati yang bersukacita membuat muka berseri-seri. Jadi ini produk top chair. Ya, kadang-kadang kan
wanita ya sering beli produk-produk untuk buat muka berseri-seri, kinclong dan sebagainya. Biar beli produk yang mahal yang harganya 1 miliar, kalau mukanya itu asam-masam, kemudian tidak bersuka cita, tidak berguna itu. Ya. Baru pakai masker, kemudian tiba-tiba mukanya muram atau sedih atau marah, pecah-pecah. Ya. Belum selesai. Ya. Jadi lihat ini, ternyata ada produk top chair, yaitu sukacita. Sukacita itu membuat muka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik berseri-seri. Ini produk yang pertama, setelah itu baru boleh pakai produk-produk yang lain. Jadi selain produk yang lain, maka yang pertama adalah sukacita. Kalau ada sukacita dalam rumah, luar biasa. Hewan yang kita pelihara pun pasti akan senang. Kalau tidak ada sukacita dalam rumah, hewan yang dipelihara pun bisa pergi, gitu ya. Tidak datang-datang lagi. Kemudian selanjutnya, sukacita ini penting. Di ayat itu berkata selain membuat muka berseri-seri, kalau kepedihan hati itu mematahkan semangat. Ayat 13. Nah, kemudian hati yang bersukacita atau ada kegembiraan itu memberi pengetahuan. Ayat itu, sukacita, hatinya berpengetahuan. Ya, menarik sekali ayat ini berkata hati berpengetahuan, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Kenapa? Karena ayat 13 tadi, karena muka berseri-seri. Dengan kata lain, hatinya tidak ada dendam, hatinya tidak ada kepahitan. Ya. Sedih mematahkan semangat, sedih dikatakan juga. Kenapa? Karena akhirnya mulutnya sibuk dengan kebodohan. Coba lihat orang yang sedih, orang yang tidak ada sukacita, mulutnya ngomel terus. Ya, dikatakan ayat ini mulutnya sibuk dengan kebodohan, ngomong nggak jelas. Jadi perhatikan ini, bahwa penting sekali dalam rumah tangga itu menghadirkan sukacita. Kalau ada yang ingin mengganggu sukacita, dibuang saja. Maksudnya permasalahan sebagainya, ya dibicarakan tadi, keterbukaan yang jujur. Ya. Jadi menghadirkan sukacita dalam rumah tangga kita. Amin. Kalau ada permasalahan di luar, di pekerjaan, jangan dibawa ke rumah. Ya. Stop sampai depan pintu, masuk ke dalam rumah, itu sukacita. Kemudian ayat selanjutnya, poin selanjutnya, kalau yang pertama, rumah idaman itu ada nasihat, dalam rumah itu harus ada nasihat, ada keterbukaan. Yang ketiga, ada sukacita dalam rumah itu. Maka yang keempat, di ayat yang ke-16 dan 17, ayat 16 dan 17, lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut, disertai takut akan Tuhan. Ya, ulangi lagi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Yang keempat, rumah idaman itu harus hidup sederhana. Ayat ini jelas, sedikit barang itu dikatakan lebih baik kalau disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi tidak takut akan Tuhan. Bagus sedikit barang tapi takut akan Tuhan. Ya. Kemudian kenapa ini penting? Sedikit barang yang penting milik sendiri dan itu kebutuhan, tidak nyuri, tidak merampok, daripada banyak barang tapi itu dari hasil yang tidak baik. Oh, tetangga beli TV 100 inci, kita juga pingin. Bagaimana caranya korupsi, bagaimana caranya menipu. Yang penting ada barang dalam rumah, ada kemewahan dalam rumah. Nah, itu salah. Firman Allah berkata, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Saudara nggak punya barang banyak nggak apa-apa. Kadang-kadang rumah yang terlalu banyak barang itu sumpek kelihatan. Ya, sedikit barang itu kayaknya lebih enak, gitu ya. Kan ada orang jenis yang saya baca,
itu jenisnya penimbun. Ya, kalau bisa buka di Om Google tuh cari penimbun barang-barang di luar negeri itu banyak. Ya, semua barang itu ditimbun dalam rumahnya, pokoknya semuanya ndak mau dibuang, ndak mau dibagikan ke orang, ditimbun semua di dalam rumah, sehingga rumahnya penuh sesak dengan timbunan-timbunan, sebenarnya sampah, ndak terlalu berguna gitu. Jadi sering-seringlah membersihkan rumah. Membersihkan rumah bukan hanya menyapu, buanglah barang-barang yang tidak penting, yang tidak berguna. Jadi sedikit barang disertai takut akan Allah bukan hasil korupsi dan menipu, daripada banyak tetapi itu hasil merampok, hasil mencuri. Dan lihat itu dikatakan daripada banyak harta tapi cemas. Saudara pilih mana? Banyak harta cemas, sedikit barang tetapi happy. Oh Pak, saya pilih banyak barang happy. Biasanya kita ingin seperti itu. Dan ada yang ngomong begini, kalau sedikit barang itu tidak cemas. Yang cemasnya itu kalau nggak punya apa-apa. Ya memang. Lihat ini, Tuhan menginginkan kepada kita rumah tangga itu, rumah tangga impian, hiduplah sesuai dengan apa yang sanggup kita beli. Ya, bukan sebuah keinginan-keinginan, tetapi kebutuhan-kebutuhan. Jadi lebih baik sedikit barang tapi ada takut akan Tuhan daripada banyak barang ternyata cemas, takut ditangkap. Kenapa? Karena banyak barang tapi barang curian, takut ditangkap, takut diambil debt collector. Kenapa? Banyak barang tapi cicilan semua, kreditan semua, jadi cemas, takut. Awal bulan takut, waduh nanti datang nih ngambil kasur saya, mau tidur di mana, ngambil TV, semuanya cicilan, semuanya kreditan. Atau takut hartanya banyak, bukan cicilan tapi takut dicuri, takut dirampok, cemas. Jadi harta yang banyak malah membuat cemas, bukan membuat bahagia. Jadi perhatikan hal ini. Rumah tangga impian, hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Saudara, hidup sederhana. Jadi rumah tangga impian, hidup secara sederhana. Sederhana itu kan relatif juga ya. Baik, kemudian ayat 17 ini menarik. Sedikit makanan, kurang kenyang Pak. Ayat ini berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Dengan sedikit makanan yang penting disyukuri, daripada banyak makanan tapi makannya dengan marah-marah, menimbulkan sakit, penyakit dan sebagainya. Lebih baik sepiring sayur, dengan kata lain sederhana, atau dikatakan kata lain apa ya, ya sangat sederhana lah, tapi punya rasa syukur kepada Tuhan, daripada banyak makanan kemudian makannya pun ngomel, ini hambar, kurang asin, asin lagi, kemudian apa, kurang masak dan sebagainya. Atau makan yang penting banyak, makan mewah tapi ngutang, beli daging, beli ikan, beli ayam, semuanya pokoknya sekali makan harus ada semua, harus ada ikan laut, ikan sungai, daging ayam, daging babi, daging bebek, daging sapi, semua daging harus ada. Mewah tapi ngutang. Saya pilih mana? Makannya pasti tidak enak, walaupun banyak menunya, tapi kalau makannya itu ngutang dulu tidak enak. Beda dengan sayur saja, istilahnya sayur saja. Ya, kadang-kadang kan kita sayur saja tapi ditambah lompo bae, itu kan, ditambah dengan ya sedikit daging, sederhana tapi itu tidak utang, beli lunas, itu pasti kita syukuri. Jadi
Yang selanjutnya adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, termasuk barang-barang dan juga makanan. Kalau kita sanggup untuk beli makanan yang berlimpah, yang mewah, silakan. Saya juga tidak melarang, apalagi kalau dikirim ke saya, kirim ke rumah. Ya. Kadang-kadang saya tuh lihat Bapak Ibu Saudara kalau lagi siaran langsung makan, siaran langsung masak, itu kadang-kadang saya takut komen, karena biasanya kalau saya komen berapa menit kemudian sudah sampai di rumah. Jadi saya takut kalau saya komen itu dianggap minta-minta begitu ya. Tapi terima kasih yang kalau saya komen langsung beri begitu ya, kalau saya like langsung dikirim. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, jadi hidup sederhana baik dalam barang maupun dalam makanan. Itu rumah tangga impian. Kemudian yang kelima adalah ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang memadamkan perbantahan. Nah, ayat 18 ini dalam rumah itu dikatakan tidak membangkitkan amarah. Si pemarah artinya kerjaannya marah terus. Ketemu siapa saja marah. Ketemu ini marah, ketemu itu marah, ketemu hewan marah. Jadi rumahnya jadi seperti neraka. Marah. Jadi dikenal dengan si pemarah. Apa-apa marah. Dengan kata lain, bahwa tidak ada yang namanya kesabaran. Nah, di dalam rumah tangga marah tuh boleh ya, tapi ya marahnya yang benar. Marah yang benar bagaimana? Yang harus dimarah ya dimarah. Jangan marah di kantor, pulang ke rumah anjing tidur di depan pintu, kucing di depan pintu ditendang, gitu ya. Atau anaknya yang dimarah karena permasalahan dari kantor, anaknya kaget, ada apa ya kok dimarahin? Nah, atau ya biasanya si pemarah ini pasti latar belakangnya stres. Di dalam rumah tangga harus ada kesabaran. Ya. Coba kita lihat di Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Maaf kalau agak panjang khotbahnya. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan dengan lidah lembut mematahkan tulang. Perhatikan ini, kesabaran itu membuat penguasa itu bisa diyakinkan, dan kesabaran itu dikatakan, atau lidah lembut, kesabaran itu lidah lembut itu mematahkan tulang. Sudah bayangkan, lidah yang lembut ini bisa mematahkan tulang. Tulang itu keras. Apa itu? Kesabaran. Jadi kesabaran itu memadamkan pertengkaran. Ya, ayat 18 itu jelas katakan, orang yang sabar memadamkan perbantahan, memadamkan pertengkaran. Jadi miliklah yang namanya kesabaran. Karena Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, jika kita ingin marah, ngamuk, sabarlah. Karena kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 itu. Kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jadi istilahnya gini, kalau ada yang marah, sing waras ngalah. Yang waras itu ngalah. Yang si pemarah, bahasa si pemarah tadi itu kerjanya marah terus, itu enggak waras. Saudara yang waras mengalah. Yang keenam, ya. Yang keenam, rumah tangga idaman adalah ayat 19. Ayat 19 berkata, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Yang keenam adalah dalam rumah tangga nggak boleh malas. Coba saudara bayangkan kalau rumah itu malas semua, malas nyapu, malas ngangkat sampah, malas buang sampah, malas bersihkan kamar mandi, malas cuci piring, malas nyuci baju, semuanya malas, tidak ada yang dikerjakan. Jadi apa itu rumah? Karena
jalannya pemalas itu berbahaya seperti jalan di atas pagar duri. Siapa yang mau jalan di atas pagar duri? Tajam, menusuk. Jadi pemalas. Tapi bandingannya begini loh saudara. Kita lihat. Ayat itu berbicara bukan pemalas dan tidak pemalas. Jalan pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur rata. Jadi bandingannya pemalas itu berlawanan dengan orang jujur. Dengan kata lain, orang malas pasti tidak jujur, dan orang jujur pasti bukan pemalas. Jangan sekali lagi, karena ayat 19 ini membandingkan pemalas dengan jujur. Biasanya pemalas dengan tidak pemalas. Ini pemalas, orang jujur. Jadi orang malas pasti tidak jujur, dan orang jujur pasti tidak malas. Jadi kalau mau mencari karya saudara sebagai pemimpin perusahaan, mau cari orang yang nggak malas, cari orang yang jujur. Orang yang jujur tuh pasti nggak malas. Tapi kalau orang malas itu pasti nggak jujur, sudah itu. Jadi dalam rumah tangga pun seperti ini. Kalau rumah tangga itu malas, biasanya orangnya nggak jujur-jujur itu dalam rumah ya. Maaf yang pemalas, pasti berubah, bertobat ya, supaya disebut sebagai orang jujur. Nah, kemudian Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Jadi rumah yang malas itu atapnya runtuh. Dan oleh karena kelambatan tangan bocorlah rumah. Jadi malas atau kelambatan tangan itu membuat atap rumah runtuh dan membuat rumah itu bocor. Dengan kata lain rusak. Rusak dalam arti apa? Semua dalamnya. Kenapa? Karena kemalasan. Nah, sebagai yang terakhir, rumah tangga idaman. Kalau yang pertama tadi apa? Pertama tadi ada rumah tangga idaman itu ada peran orang tua memberi nasihat, teguran. Yang kedua, dalam rumah tangga itu ada keterbukaan, ada sukacita. Yang keempat, ada hidup sederhana. Yang kelima, tidak membangkitkan amarah. Ya. Yang keenam itu tidak malas. Yang ketujuh, ayat yang terakhir di ayat yang ke-20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang bebal menghina ibunya. Yang ketujuh dalam rumah tangga itu adalah menghormati orang tua. Kalau bagian pertama tadi rumah idaman adalah peran orang tua mendidik dan menegur, maka ditutup di bagian terakhir bagaimana anak itu menghormati orang tua, atau dikatakan menggembirakan orang tua, menyayangi orang tua. Walaupun tidak bisa ngasih apa-apa, nggak apa-apa lah. Ya, kadang-kadang orang ngasih orang tuanya duit banyak, tapi tidak pernah, setelah itu tidak pernah ditegur, tidak pernah disapa, tidak pernah berjumpa, banyak uang dititipkan orang tuanya di panti jompo dan sebagainya. Bahkan saya baca beberapa waktu yang lalu di Cina ada seorang anak yang membawa orang tuanya, mengubur orang tuanya hidup-hidup. Ya, karena orang tuanya sudah tua, dalam bacaan saya katakan merepotkan. Anak ini menganggap orang tuanya merepotkan karena sudah tua, mungkin susah untuk mungkin kencing sendiri atau ke kamar mandi sendiri, ya, sehingga dia bawa ke kubur, dia gali tanah, kemudian dia masukkan, tapi ya pertolongan Tuhan ditemukan karena istrinya dari orang ini berkata, lapor polisi dia berkata, orang tua saya beberapa waktu yang lalu itu tidak ada. Sudah 2 hari dibawa sama suami saya tapi tidak pernah pulang. Akhirnya ditangkap, ditanyain, ternyata dikubur. Untung dicari masih hidup, tapi sudah ya cukup parah gitu. Nah, ini apa ya? Anak yang durhaka. Bagian ini mengatakan bahwa kita wajib, anak-anak termasuk saya, menghormati orang tua. Ya, tidak membuang orang tua, menyayangi walaupun tidak bisa ngasih apa-apa, paling tidak kita mendoakan orang tua kita. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sedang pemusik.
Rumah tangga yang idaman, saya ulangi sekali lagi, ada peran orang tua mendidik dan menegur, ada keterbukaan dalam rumah tangga itu, ada sukacita dalam rumah tangga. Rumah tangga itu hidup secara sederhana sesuai dengan kebutuhannya, tidak saling membangkitkan amarah dalam rumah tangga, tidak malas dalam rumah tangga. Semua keluarga-keluarga dalam rumah tangga, pribadi dalam rumah tangga itu melaksanakan tugasnya dengan rajin, dan terakhir adalah menggembirakan atau menghormati orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur kau memilihku.